Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku rahimakumullah, ada suatu perkara yang banyak orang enggan membicarakannya. Ada suatu perkara ketika diajak orang membicarakan perkara ini, maka kebanyakan mereka mengatakan, udahlah, nggak usah ngomongin yang itu, ngomongin yang lain aja. Padahal perkara itu pasti akan datang kepada kita. Itulah perkara yang banyak orang enggan membicarakannya, yaitu kematian. Saudara-saudariku rahimakumullah, ketika kita akan bicara tentang kematian, maka sesungguhnya ini adalah sesuatu yang pasti datang kepada kita. Kali ini kita akan mengkaji apa yang diajarkan oleh para ulama kita tentang sifat-sifat kematian. Sesungguhnya mengingat kematian bukanlah anjuran. Mengingat kematian adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat kematian tentu harus memahami ilmu tentang kematian. Dan di antara ilmu tentang kematian yakni tahu tentang sifat-sifat kematian, memahaminya, meyakininya, dan menyiapkan pada hari terbaik kematian kita. Nabi SAW menjelaskan kepada kita, aksiru zikro hazimil lazati ya'nul maut. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan dunia. Perbanyaklah kalian mengingat perusak kenikmatan ini, yaitu kematian. Pada hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Dan di antara perkara mengingat kematian, maka kita harus tahu tentang ilmu kematian itu sendiri. Sehingga dengan memahami ilmunya, insya Allah kita banyak mengingatnya. Di antaranya adalah sifat-sifat kematian. Para ulama kita mengajarkan kepada kita, di antara sifat kematian itu, pertama adalah dia datang dengan tiba-tiba, mendadak. Saudara-saudariku rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, inna min amaratis sa'ah ayyashara mautul fuji'ah. Hadis ini berbicara tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kalau kita baca hadis ini, kita kaji, maka Rasul menjelaskan kepada kita, inna min amaratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu, ayyazharu mautul fuji'ah, yaitu banyaknya kematian. Kematian yang datang dengan tiba-tiba, yang mendadak. Maka kita sering mendengar saudara-saudariku rahimakumullah, paginya masih olahraga, masih bersepeda, siangnya diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu mendadak sehingga kawan-kawannya kaget. Tadi pagi masih jalan sama saya, masih bersepeda kami, ketawa-ketawa ngobrol kami, kok siangnya ajal telah menjemputnya. Itulah di antara sifat kematian yang dijelaskan para ulama kita, bahwa dia datang tiba-tiba mendadak, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, dia akan mendatangi kita dimanapun kita berada. Maka dengan mengetahui bahwa kematian itu datangnya tiba-tiba,
hendaklah setiap insan menyiapkan dirinya setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Karena Nabi telah menjelaskan kepada kita bahwa dia datangnya tiba-tiba mendadak. Banyak orang yang nggak siap. Banyak orang yang sibuk dengan urusan dunia sehingga dia mengira matinya masih lama. Sehingga banyak orang tertipu dengan badan yang sehat. Padahal banyak kita baca, kita dengar orang sedang olahraga. Main futsal meninggal. Main bulu tangkis meninggal. Sedang di lapangan sepak bola meninggal. Dalam keadaan sehat, gagah, perkasa. Maka ketika mengetahui sifat kematian itu, bagi orang-orang beriman, dia siap sedia dengan perkara ini. Dia tahu bahwa hari kematiannya, saat kematiannya bisa datang kapan saja. Sehingga memberikan pelajaran bagi dirinya untuk senantiasa dalam kebaikan. Menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi perkara-perkara yang Allah larang, yang Allah haramkan. Saudara-saudariku rahimakumullah, sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW juga telah memberikan penjelasan kepada kita, mengingatkan kepada kita semua bahwa mengiringi kita dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, sedang apapun kita, ada 99 ancaman penyebab kematian itu, perantara kematian itu. Dalam hadisnya Nabi menjelaskan kepada kita, musila benu Adam wa ila janbihi tis'atu wa tis'una maniyah in ahta'alhul manaya wa qa'afil haram. Diciptakan di dekat anak cucu Adam yang mengikuti kemanapun dia pergi, persis seperti bayang-bayang dirinya. Diciptakan di dekat anak cucu Adam mengikuti kemanapun dia pergi, 99 tis'atu wa tis'una, 99 ancaman penyebab kematiannya. In ahta'anhul manaya, kalau dia lolos dari 99 ancaman penyebab kematian ini, pasti dia akan sampai kepada kesempurnaan yang ke-100. Apa itu? Waqa'a fil haram. Dia akan tua, renta, dan mati pada akhirnya. Sehingga saudara-saudariku rahimakumullah, sering kita mendengar, kenapa si fulan meninggal ya? Ya, memang sudah tua, penyakit tua. Dia sampai kepada yang ke-100, saudara-saudariku rahimakumullah. Maka dengan hadis ini, kita jadi paham, mengetahui bahwa kemanapun kita pergi, ada yang mengikuti kita, yang menjadi penyebab kematian kita. 99 macam. Ada yang mati karena sakit mendadak, serangan jantung, angin duduk kata kita. Ada yang ditabrak mobil. Ada yang dimakan binatang buas. Ada yang tenggelam. Ada yang mati di tempat tidur. Ada yang memang sakit lama, kemudian datang kematian kepadanya. Ada serangan jantung. Ada serangan kolesterol, darah tinggi, asam urat. Dan begitu banyak perantara kematian itu yang mengikuti kemanapun kita pergi. Sehingga orang-orang beriman ketika memahami ilmu tentang kematian, dia tahu ada 99 yang mengiringinya, mengikutinya kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, sedang apapun yang dilakukannya. Dan kalau dia lolos dari 99 macam itu, maka dia akan sampai kepada yang 100. Waqa'a fil haram, dia akan tua, renta, dan mati. Saudara-saudariku rahimakumullah, nasihat ini untuk saya dan kita semua. Jangan pernah tertipu dengan badan yang sehat, karena mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan usia muda, karena mati tidak menunggu tua, tidak harus tua. Sehingga kita ketika memahami ilmu tentang kematian, menjadikan diri kita senantiasa berjaga-jaga. Jangan-jangan saya hari ini, jangan-jangan malam ini, jangan-jangan minggu depan, atau mungkin barangkali ketika saya sedang tidur kematian menjemput saya. Sehingga ketika memahami perkara ini, orang-orang beriman betul-betul menjaga dirinya, melaksanakan seluruh yang Allah perintahkan. Karena dia ingin kembali kepada Allah dalam keadaan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.
Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, dalam keadaan telah menunaikan seluruh kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan meninggalkan seluruh Allah yang larang kepada kita, sehingga kita berharap pada hari kematian kita adalah hari terbaik kehidupan kita di muka bumi ini. Saudara-saudari rahimakumullah, demikian kajian kita tentang sifat-sifat kematian. Yang pertama ini bahwa kematian itu datangnya tiba-tiba, mendadak, tidak ada pemberitahuan, tidak ada pengumuman. Maka dari itu bersegeralah untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ridho kepada kita. Allah memanggil kita dengan panggilan yang paling mesra ketika malaikat maut menjemput kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.